warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam yang ke-6 di bulan Ramadan di tahun ini kita masih bisa melaksanakan yakni salat sunat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita awali dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diabadikan bahwa Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Dan ayat yang lain mengatakan ainun bil aini, anfun bil anfi, ya, dan seterusnya. Jadi itulah balasan Allah. Dan pembalasan Allah ini ternyata ya, di dunia bisa menjadikan kifarat, pembersih atas dosa-dosa. Ya, maka kenapa Al-Quran, ya, surat Fatihah ini disebut Ummul Quran? Karena ternyata memang di dalamnya terkandung tentang hukum, ya, dimana ketika kita mempelajari tentang usulus salasah misalnya, ya, usulus salasah ini di dalam agama ada 3. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah manhaj, ya, manhaj atau sirah. Nah, ini yang harus kita pahami ya di dalam kita melaksanakan ad-din. Di antaranya din itu kata Allah adalah balasan. Ya, Maliki Yaumiddin. Nanti di hari kiamat yang memiliki pembalasan yang sebenarnya adalah Allah. Manusia tidak punya lagi. Ya. Hari ini manusia berkuasa di dunia, tapi nanti di akhirat yang berkuasa adalah Allah. Maka kalau kita takut kepada penguasa-penguasa dunia, lalu kita mengesampingkan Allah, maka nanti yang akan kita hadapi di akhirat adalah pengadilannya Allah, bukan pengadilan manusia. Maka pengadilan manusia ini sepanjang sesuai dengan syariat Allah, maka wajib kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah keluar dari syariat Allah, maka kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika maksiat kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat yang ke-4 ya, Maliki Yaumiddin. Lalu di ayat yang kelimanya Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah akidah. Ya. Akidah seorang mukmin itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Dan sebelum meminta pertolongan itu, yang lebih dulu kita kerjakan apa? Iya, karena butuh ibadah dulu. Ya, kita mahayu minta tolong ke Allah, ya, terus minta tolong sama Allah, tapi ibadahnya tidak. Ibadah itu diantaranya adalah melaksanakan syariat Allah. Istighosah di mana-mana, ya Allah jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sentosa, subur, makmur. Tapi ibadahnya tidak. Ya, syariat Allah tidak dilaksanakan. Maka bohong itu. Makna ibadah bukan hanya sekedar sholat. Ya, ini hati-hati, kita terkadang mempersempit makna ibadah.
ibadah itu hanya sekedar sholat, saum, zakat, haji, selesai. Padahal ibadah itu lebih dari itu. Ya, maka di dalam surat Al-Maidah, ya, Allah pernah berfirman ya dalam surat itu bahwa orang-orang ahli kitab itu ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka itu sebagai apa? Arbaban, sebagai sembahan-sembahan min dunillahi selain Allah. Nah itu ya. Jadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah akidah yang harus kita hujamkan di dalam dada kita. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat itu, ya surat Al-Maidah tadi, maka pada waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ini tadinya dia beragama Nasrani. Sebelum masuk Islam dia beragama Nasrani. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat yang tadi, itu Adi bin Hatim masih pakai kalung salib yang terbuat dari perak. Ya, karena memang dari dulu simbol-simbol agama itu sudah ada. Ya, itu simbol-simbol agama itu sudah ada. Ya, dalam rangka penghormatan. Nah itu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ruku dan sujud. Dengan kita melaksanakan perintah yang bertentangan dengan syariat Allah, itu sudah menjadikan ibadah. Sebagaimana tadi Adi bin Hatim protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu ketika saya Nasrani nggak pernah sujud sama pendeta. Ya. Tapi kata Rasul apa? Bukankah pendeta kamu menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kamu mengikuti perintahnya? Ya, itu. Jadi ketika kita mengikuti instruksi-instruksi dari ulama-ulama kita, ya, dari pemimpin-pemimpin kita yang bertentangan dengan syariat, maka itu sudah ibadah. Ya, itu. Dia menjadikan andad, ya, tandingan selain Allah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, tinggalkan jual beli kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ada ulama yang bikin fatwa, ya, sekarang mah wayahna Jumatana preheula. Kita ikut fatwa itu, nah kita sudah mengibadahi ulama itu. Ya, nah ini hati-hati. Ya, banyak di antara kita menyembah sesama manusia. Akhirnya, ya, banyak manusia saling menyembah akhirnya. Karena apa? Dia melaksanakan ketentuan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, kami menyembah. Ya, tidak ada yang lain. Artinya apa? Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Tidak ada landasan sumber hukum kecuali hukum Allah. Maka itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah tingkatan iman yang paling tinggi. Karena iman itu sekurang-kurangnya dia mempunyai 60 cabang atau bahkan lebih. Ya, yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan batu di jalan, ya, atau halangan di jalan itu. Lalu kata Rasulullah, al-haya'u minal iman, malu juga merupakan sebagian daripada iman. Maka Masya Allah ya, Rasulullah itu saking pemalunya, ya, saking pemalunya itu ketika naik ke Ka'bah, ya, karena ada undakan batu gitu kan ya, naik ke Ka'bah itu tersingkap betisnya, pingsan Bu. Itu pingsan, tersingkap betisnya kelihatan. Saking apa? Saking pemalunya Rasulullah itu. Ya, Rasulullah kalau jalan itu nunduk. Ya, itu Rasulullah. Maka
beliau ini adalah salah satu akhlak yang terbaik ya di dalam Al-Quran diabadikan ya. Rasulullah adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur gitu. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, karena Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan selain daripada Al-Quran. Semuanya landasannya Al-Quran. Itu Rasulullah tuh ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya. Gitu. Jadi kita minta tolong itu cuma sama Allah. Jadi yang pertama kali kita datengin adalah Allah gitu. Kadang kita makan bedanya, kalau punya masalah pasti makhluk dulu. Kalau makhluk sudah mentok baru ke Allah. Ya Allah, abi tos kakidul, tos kakaler, tos kawetan, teu menang-menang ya Allah. Ayeuna mah kakarak we ka Allah gitu. Ya. Harusnya ke Allah lah. Nanti ketika kita mengadu kepada Allah, Allah yang bimbing kita. Tuh datang ke Masul, senang Masul ke loba duit. Gitu. Ya. Gitu. Nah maka seperti itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah baru di situ kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Setelah kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak ada yang lain, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu bukan seperti yang dulu kita bayangkan. Ya. Dulu makan kita bayangkan Siratal mustaqim itu rambut satu dibelah 7 tuh. Ya. Itu. Rambut satu ya rambut gitu ya, sehelai rambut dibelah 7, itu siratal mustaqim katanya. Ya, dulu gitu kan. Kita dikasih tahu seperti itu. Ternyata siratal mustaqim itu dijawab oleh Allah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasidikin wasuhada wassolihin. Itu jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ikutin jalan para nabi. Ya. Itu. Ikutin jalan para siapa? Sidikin. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang lurus. Jalan siapa lagi? Solihin, orang-orang soleh. Syuhada, orang-orang para syuhada. Itu jalan yang lurus ya. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 100 kata Allah apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah itu. Jadi kalau kita sudah masuk kepada jalan yang lurus, maka Allah ridho. Jalan siapa? Sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Walladina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau mengikuti dengan baik itu ketika ada garis, maka diikuti garis itu. Tidak keluar ke kiri, ke kanan, tidak. Terus aja. Ya. Maka jalan para nabi itu dinamakan apa? An-nubuwah. Ya. Jalan para nabi itu adalah An-nubuwah. Ya, yang dipimpin oleh para nabi. Jadi dari semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu namanya nubuwah, pemimpinnya nabi. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus kepada Muhammad, itu namanya nubuwah. Maka setelah Nabi Muhammad, fa innahu la nabiyya ba'di, setelah Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya. Maka dilanjutkan oleh siapa? Oleh para sahabat yang diberi gelar pada waktu itu, kata Rasulullah, Al-Khalifah. Ya, yaitu khalifah, pengganti Rasulullah untuk memimpin umat. Maka jalan yang lurus itu ya ada dua. Kalau tidak nubuwah adalah khilafah. Maka selain itu disebutkan oleh Allah
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai. Ya, maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan di jalan yang lurus ini. Ya, setelah dulu kita mencari kan ya, kita kemana-mana mencari jalan yang lurus ini. Setelah ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, maka jangan keluar dari jalan itu. Ya, karena jalan yang lurus itu ada dua kan tadi. Ya, an-nubuwah, khilafah, itu ada sabil. Ya, karena berbicara jalan, berbicara sabil ada dua, ada sabilillah, ada sabilit taghut. Ya, itu berbicara sabil. Ya, berbicara hizb ada dua, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Nah itu, jadi tidak lebih dari dua dalam kehidupan itu, selalu berdampingan dua itu. Ya, dan sabilillah akan senantiasa berhadapan dengan sabilit taghut. Itu pasti. Ya, sebagaimana dulu ya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Ibrahim berhadapan dengan Namrud, ya, Nabi Isa berhadapan dengan Herodes, terus Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, dan terus selalu begitu. Ya, al-haq akan senantiasa berhadapan dengan al-batil. Ya. Dan ketika kebenaran itu datang, ya, qad ja'al haqqa wa zahuqal batil. Sungguh ketika datang kebaikan yang hak, maka yang batil akan lenyap. Nah, itu ya. Maka zahirkan terus yang hak ini agar yang batil lenyap. Kenapa hari ini yang batil mendominasi? Karena yang haknya pada diem. Bahkan orang menyembunyikan kebenaran. Gitu. Karena apa? Takut. Ya, ketika membicarakan kebenaran, maka resikonya ya bisa jadi seperti siapa? Nabi Zakaria atau Nabi Yahya. Ya. Tahu nggak Bu? Nabi Zakaria diapain? Nabi Zakaria itu digergaji, dibelah dua. Digergaji. Sedangkan Nabi Yahya dipenggal lehernya. Ya. Jadi Nabi Yahya dipenggal lehernya diberikan kepada Nabi Zakaria, coba. Ya, Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Itu anak yang diminta oleh Nabi Zakaria setelah umur berapa tahun? 80 tahun. Ya, sudah tua. Dan istrinya sudah tua dan mandul. Berdoa kepada Allah dikasih anak namanya Yahya. Tos gede dipencit ke batu. Coba. Ya. Udah gitu bapaknya digergaji. Itulah resiko orang-orang yang menyerukan kebenaran, maka takut. Ya. Tapi kita ini berselama berjalan di dalam petunjuknya Allah, maka kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada rasa khawatir, rasa takut. Karena apa? Yang menjaga kita adalah Allah. Nah, maka mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk tetap ada di dalam jalan yang lurus ini, ya, yang selama ini kita minta, ya, setiap hari tidak kurang daripada 17 kali, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi karena kebanyakan manusia tidak paham, ya, apa yang dia katakan, ketika diajak kepada jalan yang lurus nggak mau. Ya, padahal kersolat mintana ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika kita tunjukkan, Pak, ayo kita bersama-sama jalan, nggak mau, gitu ya. Nah, itulah ya. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah menguatkan kita, memandaikan kita, dan Allah senantiasa membimbing kita. Ya, baik. Mari kita sempurnakan acara ini dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.